Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pada pertemuan yang ke-6 malam ini. Insyaallah kita akan kembali belajar tentang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insyaallah kita akan belajar kembali tentang percakapan bahasa Arab. Namun pada kesempatan kali ini kita kembali fokus pada apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kata-kata tanya. Kata-kata tanya atau adawatul istifham. Namun pada malam ini kita kembali mereview semua kata-kata tanya yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama ada kata kaifa yang artinya bagaimana atau bagaimanakah. Selanjutnya kemarin kita ada kata aina yang artinya di mana. Selanjutnya kita juga ada kata ma yang artinya apa, dan juga kita ada kata madza yang artinya apa yang kemarin kita belajar kata madza, sama juga kata ma yang sama-sama artinya apa, cuman madza ini lebih kepada masuk ke fi'il, biasanya masuk ke fi'il. Selanjutnya kita ada kata kam. Nah, ini belum kita pelajari dan insyaallah malam ini kita akan mempelajari kata kam. Nah, sebenarnya kata kam ini sudah masuk pada contoh pada pertemuan minggu lalu yang di akhir, mudah-mudahan masih ingat. Nah, malam ini kita akan belajar tentang kata tanya kam yang artinya berapa. Selanjutnya kita ada kata man yang artinya siapa. Kata tanya man ini masuk kepada al-aqil, artinya siapa. Selanjutnya kita ada kata mata. Jadi ini ada mata artinya kapan. Selanjutnya ada kata ayyana. Ini juga ayyana. Ini juga artinya kapan. Tapi penggunaannya berbeda dengan mata. Nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Selanjutnya kita ada kata hal yang artinya apa atau apakah. Kemudian ada kata a yang juga artinya apakah. Nah, untuk contoh-contohnya nanti kita akan kembangkan pada pendalaman materi. Selanjutnya ada kata ayu yang artinya apa atau yang mana. Nah, ini nanti penggunaannya juga kita bahas pada materi pendalaman materi. Selanjutnya ada kata anna yang juga artinya bagaimana. Baik, sekarang kita akan masuk ke pendalaman materi. Sekarang pertama kita akan belajar kata tanya selanjutnya, yaitu kata tanya kam yang artinya berapa. Nah, mari kita masuk kepada contoh-contoh kalimat penggunaan kata kam. Di sini kita ada kata contoh, Ahmad bertanya, kam umruka. Kam umruka. Ini kata contoh ini sebenarnya sudah masuk pada percakapan sebelumnya. Nah, artinya kam di sini artinya berapa, umur artinya umur. Kemudian ada kata ganti orang yaitu ka. Berapa umurmu? Kalau perempuan berarti kam umruki. Selanjutnya kita ada contoh kalimat kam samanuhu yang artinya berapa harganya. Jadi kata saman sini artinya harga. Kemudian ada kata ganti orang dia untuk laki-laki. Jadi berapa harganya. Kemudian kita ada kata contoh misalnya kam kitaban qara'ta yang artinya berapa buku yang kamu baca atau berapa buku kamu baca. Nanti masalah penggunaan kenapa di sini berharakat fathah itu dibahas dalam ilmu nahwu. Namun kali ini kita fokus saja tentang bagaimana dulu bisa mengucapkan penggunaan kata tersebut di dalam kata. Jadi sekarang kita hanya fokus dulu pada percakapan saja dulu. Selanjutnya kita ada kata contoh kam akhan lak. Artinya berapa saudaramu. Di sini ada lak di sini adalah menunjukkan sebenarnya milik ya. Tapi kalau kita artikan cukup berapa saudaramu. Selanjutnya kita ada contoh penggunaan kata kam di dalam misalnya dalam menanyakan harga. Ya, bikam hadza. Bikam hadza. Artinya berapa ini. Ya, bi ini sebenarnya menunjukkan dengan harga berapa ini ya, dengan berapa. Namun di sini kita artikan harga berapa ini. Ya, kalau kita misalnya ke Saudi atau berangkat ke Timur Tengah ingin membeli sesuatu, bisa kita mengatakan bikam hadza atau bikam hadhihi kalau bendanya itu adalah muannas dan muzakkar. Oke, pengertian antara muannas dan muzakkar nanti kita juga bahas juga ya. Namun kalau ingin lebih sederhana cukup kita mengatakan bikam. Ya, bikam ini sudah cukup mewakili kalau kita ingin menanyakan harga suatu barang. Ya, cukup kita mengatakan bikam, berapa, maksudnya berapa harganya. Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan ini. Nah, di sini kita ada contoh Muhammad umri tis'a asyarata sana. Umurku 19 tahun. Jadi di sini kata umur artinya umur.
Umurku tis'a 9 asyara sebenarnya 10 ya. Jadi kalau 9 ditambah sportnya 19. Umurku 9 10 tahun artinya 19 tahun. Nah, di sini penggunaan al-adad wal ma'dud. Namun pada kesempatan ini tidak kita jelaskan dahulu. Nah, ini nanti kita bahas lebih mendalam sebenarnya pada penjelasan al-adad wal ma'dud tentang bagaimana menyebutkan angka-angka dalam bahasa Arab. Baik, kita lanjut menjawab pertanyaan. Misalnya ada yang mengatakan kam thamanuhu, kita bisa mengatakan ishruna riyalan. Misalnya kalau ada orang bertanya berapa harga barang ini, misalnya kita sebagai penjual bisa mengatakan ishruna riyalan kalau mata uangnya adalah real ya. Kalau misalnya mata uangnya pound atau mata uang Mesir, di sini kita ganti junaih ya, ishruna junaihan. Atau kalau misalnya dinar, kita mengganti di sini ishruna dinaran dan sebagainya ya. Tergantung mata uang negara-negara Arab yang kita tanyakan. Kalau di Saudi mata uangnya adalah real. Jadi kalau belanja menggunakan kata real ya, ishruna rialan. 20 real. Ishrun artinya 20. Selanjutnya kita ada kata selanjutnya adalah jika ada yang bertanya kam kitaban qara'ta, berapa buku yang kamu baca, kita bisa menjawab qara'tu tis'ata kutubin. Misalnya kalau jumlah bukunya itu adalah 9 ya. Nah, ini juga perlu kita bahas tentang angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka seterusnya ya, mulai 1 2 3 4 dan seterusnya. Namun di sini kita hanya fokus dulu pada percakapannya. Adapun pengembangannya nanti kita lihat kesempatan insyaallah. Jadi artinya saya telah membaca 9 buku. Di sini kata qara'a menggunakan fi'il madi atau fi'il lampau, makanya saya menggunakan kata telah. Jadi saya telah membaca 9 buku. Namun di sini kita boleh mengatakan saya membaca 9 buku. Baik, lanjut. Pertanyaan yang mengatakan kam akhan lak, ya, berapa saudara yang kamu miliki atau berapa saudaramu. Kita bisa menjawabnya, misalnya saya mengatakan saya memiliki 3 saudara. Di sini kita bisa mengatakan li thalathatu ikhwatin. Saya memiliki, ya, nya di sini ya menunjukkan saya, li di sini memiliki ya. Thalathatu adalah 3 ikhwah, saudara. Saya memiliki 3 saudara. Sekali lagi nanti masalah pembahasan penggunaan harakat atau baris pada akhir kata atau lebih dikenal dengan ilmu nahu. Adapun mengenai penggunaan harakatnya nanti ini dibahas pada ilmu nahu. Mudah-mudahan kita ada kesempatan. Namun karena ini kelasnya adalah kelas tentang percakapan, kita fokus saja dulu bagaimana menguasai atau bagaimana mampu mengucapkan kata-kata tersebut. Baik, kita lanjut lagi bagaimana menjawab orang yang berkata bikam hadha, yang artinya harga berapa ini atau berapa ini. Di sini kita bisa menjawab bi ishrina riyalan. Ishrin ini artinya 20 sama dengan ishrun. Di sini harganya 20 real. Ishrin dan ishrun sama ya. Hanya saja penggunaannya dalam kalimat itu sekali lagi dibahas dalam ilmu nahu. Baik, kita lanjut. Di sini ada kata bikam ya. Jika ada yang bertanya bikam harganya berapa atau berapa harganya, kita bisa cukup langsung menjawab saja dengan harga ishrin ya. Ishrin. Bikam kita bisa langsung menjawab dengan jawabannya misalnya ishrin. Artinya 20. Baik, saya kira kata kam ini sudah sedikit mewakili penggunaannya dalam percakapan kita sehari-hari. Baik, kita lanjut menggunakan kata man yang artinya siapa. Nah, jadi sebelumnya juga tadi saya sampaikan bahwa man ini adalah untuk lil akil. Kalau untuk yang selain yang berakal, itu kemarin kita sudah jelaskan yaitu ma, yaitu apa ya. Ma untuk li ghairil akil ma, sedangkan untuk yang berakal menggunakan kata man. Jadi ma itu artinya apa, sedangkan man itu artinya siapa. Baik, kita masuk dalam contoh kalimat. Ada yang bertanya, misalnya Ahmad bertanya man anta. Man anta artinya siapa kamu. Ya, man anta artinya siapa kamu. Kalau untuk perempuan berarti man anti. Kalau misalnya kita bertanya dia laki-laki berarti man huwa. Kalau dia perempuan man hiya. Ini juga masalah penggunaan domirnya ini telah dijelaskan ya. Telah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, di sini kita cukupkan mewakili saja. Baik, selanjutnya ada kata tanya man huwa. Ya, siapa dia? Seperti tadi yang saya sebutkan. Selanjutnya kita bertanya misalnya penggunaan kata siapa dalam bentuk kepemilikan. Contohnya saya mengatakan liman hadza. Liman hadza. Artinya milik siapa ini. Misalnya kita melihat suatu benda, kita ingin tahu siapa pemiliknya, kita mengatakan liman hadza. Milik siapa ini.
Artinya benda ini milik siapa. Selanjutnya penggunaan man. Selanjutnya kita ada contoh penggunaan man. Selanjutnya kita ada kata man yang juga diikuti sebelumnya dengan kata yang lain. Contohnya misalnya ada kata mimman hadhil amwal. Mimman hadhil amwal artinya dari siapa harta atau uang ini. Nah, di sini bisa kita perhatikan kata mimman ini berasal mim. Di sini ada dua ya. Sini sebenarnya ada kata min dan man, tapi digabung. Namun di sini kita mengikuti kaidah penulisan, maka nunnya dibuang, digabung menjadi mimman hadhihi amwal. Aslinya dari siapa uang ini atau harta ini. Baik, kita lanjut masih menggunakan kata man diikuti dengan kata sebelumnya yaitu ila man tursilur risalah. Artinya kepada siapa kamu mengirim surat. Ila ini artinya sebenarnya ke, jadi tambah sini kepada ya. Kepada siapa kamu mengirim surat. Ar-risalah artinya surat. Selanjutnya ada kata contoh man yang masih diikuti dengan kata sebelumnya yaitu ma'aman tadhab. Ma'a ini artinya bersama sebenarnya ya. Bersama siapa kamu pergi. Namun cukup kita artikan dengan siapa kamu pergi ya. Inilah contoh-contoh penggunaan man dalam kalimat ya. Mudah-mudahan ini cukup mewakili penggunaan man yang kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Selanjutnya bagaimana kita menjawab pertanyaan ini. Nah, kita contoh mulai dari contoh yang pertama kita ada kata man anta, kita bisa menjawab ana Muhammad. Saya Muhammad. Nah, ini jelas ya, mudah. Selanjutnya kita ada kata huwa sodiki Ibrahim. Yang pertanyaannya adalah man huwa. Di sini kita menjawab huwa dia, sodik teman saya Ibrahim. Dia temanku Ibrahim. Ya, di sini bisa kita menambahkan kata namanya. Di sini boleh ditambah misalnya huwa sodiki ismuhu Ibrahim, atau cukup sederhana kita menggunakan huwa sodiki Ibrahim, dia temanku Ibrahim. Baik, lanjut menjawab pertanyaan liman hadza, milik siapa ini. Kita bisa menjawab dengan hadza li, ini milikku. Baik, selanjutnya menjawab pertanyaan mimman hadhil amwal, dari mana uang ini atau harta ini. Kita bisa menjawabnya dengan hadhil amwal min abi. Uang ini dari atau harta ini dari ayahku. Oke, lanjut. Ada yang bertanya misalnya ilaman tursilur risalah, kepada siapa kamu mengirim surat. Kita bisa menjawab misalnya contohnya ursilur risalah ila ukhti. Saya mengirim surat, ya saya mengirim surat kepada saudaraku atau saudara perempuanku ya, saudariku. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan ma'aman tadhab. Kita bisa menjawabnya dengan contoh misalnya adhabu ma'a usrati. Saya pergi bersama keluargaku. Jadi warna-warna, sekali lagi warna-warna yang ada di sini mewakili terjemahan kata yang ada dalam bahasa Arabnya ya. Baik, itu tadi penggunaan kata man. Selanjutnya kita masuk lagi ke kata tanya selanjutnya yaitu mata, yang artinya kapan. Jadi mata ini artinya kapan. Baik, kita masuk ke contoh kalimat. Misalnya ada yang bertanya matal imtihan, artinya kapan ujian. Oke, selanjutnya ada kata tanya misalnya mata tadhabin, kapan kamu pergi. Tadhabin ini untuk perempuan ya. Selanjutnya kita ada kata mata yang digabungkan atau diikuti kata sebelumnya yang memberikan makna lain dalam bertanya. Misalnya kita ada kata ila mata tantadhiruhuna. Ila mata di sini diartikan adalah sampai kapan. Ya, ila mata artinya sampai kapan. Ila ini artinya ke ya, tapi kalau sudah bergabung dengan kata mata, maka maknanya artinya sampai kapan. Tantadhir, kamu, tantadhir menunggu ya. Ila mata nantadhiruhuna, sampai kapan kita menunggu di sini. Atau kalau misalnya kita ganti kata kamu, berarti kata ta diganti dengan ta ya. Ila mata tantadhiruhuna, sampai kapan kamu menunggu di sini. Huna artinya di sini. Baik, contoh lain yang menggunakan kata mata diikuti dengan kata yang lain. Misalnya ada kata munzu mata tajlisuhuna. Munzu artinya kapan, sejak kapan kamu di sana. Ya, munzu mata artinya di sini sejak kapan ya. Sejak kapan kamu duduk di sana. Baik, itu tadi pertanyaannya. Selanjutnya kita bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, di sini kita ada jawaban yang pertama dari pertanyaan matal imtihan. Kita bisa menjawabnya al-imtihan yaumul khamis, yaitu ujian hari Kamis. Nah, cukup atau boleh juga kita cukup mengatakan yaumul khamis. Matal imtihan kita cukup mengatakan hari Kamis ya. Baik, selanjutnya menjawab pertanyaan mata tadhabin.
Kita bisa menjawab adhabu ghadan insyaallah. Saya pergi besok insyaallah. Saya pergi besok, ghadan artinya besok, insyaallah, insyaallah. Atau juga kalau mau sederhana, simple, cukup mengatakan ghadan. Mata tadhhabin, kapan kamu pergi? Besok. Cukup aja kan? Cukup saja mengatakan ghadan, besok. Baik, lanjut menjawab pertanyaan ila mata nantadhir huna, sampai kapan kita atau kamu menunggu di sini? Nah, di sini kita bisa menjawab dengan contoh ila sa'atir rabi'ati masaan, sampai pukul atau jam 4 sore. Jadi ila itu sampai, sa'ah jam ya atau pukul, rabi'ah 4 ya. Rabi'atnya keempat, sore hari. Sampai kapan kamu menunggu? Sampai pukul 4 sore hari. Oke, lanjut menjawab pertanyaan. Munzu mata tajlisu hunaka? Sejak kapan kamu duduk di sana? Bisa kita contoh menjawabnya. Munzu sobah. Sejak pagi ini ya. Walaupun di sini tidak ada kata ininya karena di sini ada alif lamnya, penggunaan alif lam menunjukkan pagi ini. Jadi sejak pagi ini, mundu sobah, sejak pagi. Baik, itulah tadi penggunaan kata mata dalam bertanya dalam bahasa Arab. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana kita menggunakan kata-kata tanya tadi tersebut yang telah kita pelajari dalam bahasa informal atau bahasa ammiyah. Sekarang kita mulai dari kata kam. Nah, di sini kita ada kata contoh dalam bahasa Hausa, kam sa'atul an, jam berapa sekarang? Ingat kalau dalam bahasa formal ya, kata tanyanya itu di awal ya, kam sa'atul an, jam berapa sekarang. Tapi kalau itu diartikan berapakah jam sekarang, artinya nanti menunjukkan jumlah jam ya, bukan menunjukkan waktu. Jadi kalau untuk lebih tepatnya kita artikan jam berapakah sekarang. Nah, bagaimana mengatakannya dalam bahasa informal atau bahasa ammiyah? Dalam bahasa informal atau bahasa ammiyah kita bisa mengatakan sa'akam dilhin. Sa'akam dilhin. Di sini kita sukun ya, sa'akam dilhin. Jadi di sini jamnya ditaruh di depan ya. Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Sama dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Jam berapa sekarang? Nah, di sini kita perhatikan ada kata dilhin yang diubah dari kata al-an. Dilhin sebenarnya ini juga berasal dari bahasa Fusha yang dimana da-nya ini menunjukkan hadza, hin menunjukkan saat ya. Dilhin artinya saat ini. Hanya saja dalam bahasa ammiyah diubah sebagian huruf dan pengucapannya yang artinya hadzal hin ya, saat ini. Dan ini penggunaannya di Saudi ya, di Saudi Arabia menggunakan bahasa ini. Nah, kalau dalam bahasa ammiyah misalnya di Mesir, biasa mereka mengatakan sa'akam dilwaqti. Ini juga sebenarnya kata dilwaqti, jam berapa sekarang ya. Kata dilwaqti juga berasal dari bahasa formal yang di-nya di dalnya ini menunjukkan hadi, kemudian ada al-waqt. Al-waqt itu adalah waktu. Jadi jam berapa waktu sekarang? Artinya saat ini. Baik, selanjutnya kita bertanya tentang jual beli menggunakan kata kam. Jadi di sini ada kata bikam. Ya, inilah penggunaan umum yang ketika kita bertanya tentang harga ya. Yang artinya harga berapa atau berapa harganya. Kata bikam ini secara umum digunakan di negara-negara Arab yang menunjukkan harga berapa. Selanjutnya kita ada kata man yang dalam bahasa formal yaitu artinya siapa. Contohnya man anta, siapa kamu. Nah, dalam bahasa informal atau bahasa ammiyah, kata man ini diganti dengan kata min. Jadi yang awal harakatnya di atas man menjadi min. Namun karena kedengarannya agak panjang, makanya di sini ditambahkan ya. Jadi bunyinya itu adalah min inta, min inta. Kadang dibaca panjang, yan min, atau juga kadang dibaca pendek ya, min inta. Artinya kamu siapa. Nah, selanjutnya ada kata mata yang artinya kapan. Contohnya dalam penggunaan bahasa formal misalnya mata ji'ta, artinya kapan kamu kembali. Ja'a artinya dari kata ja'a artinya kembali. Kemudian ada domir, kata ganti orang kamu. Kapan kamu kembali. Nah, dalam bahasa informal jid imta. Nah, di sini sukun juga ya. Jid imta. Ini di Saudi ya. Jadi di sini mata ditambahkan hamzah di depannya menjadi imta. Jid imta. Kapan kamu kembali? Nah, sekali lagi ini adalah bahasa informal yang ada di Saudi ya. Sebenarnya kata atau bahasa ammiyah yang ada di Mesir, orang Mesir biasa mengatakan tiji imta. Artinya juga sama, yaitu kapan kamu kembali. Hanya saja ditambahkan kata ta ya, tiji. Jadi tiji imta
menunjukkan kapan kamu kembali. Nah, di Mesir, ini apa khususnya di Kairo, kata huruf jim ini diubah menjadi huruf G dalam bahasa Indonesia ya, huruf G. Dan cara pengucapannya kalau di Kairo ini biasa diucapkan dengan kata tigi imta. Jadi bukan lagi menggunakan kata huruf jim ya, menggunakan huruf G. Jimnya diganti G. Jadi tigi imta. Baik, ini sedikit gambaran. Ada 3 kata tanya tadi yang kita gunakan, yaitu kata kam, kemudian ada kata man, dan ada kata mata. Oke, dan selanjutnya insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa kita selesaikan kata-kata tanya ini, sehingga wawasan kita ketika kita ingin bertanya kepada orang lain atau orang lain bertanya kita langsung bisa menangkap makna atau pertanyaan orang tersebut. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya berikan ini bisa menambah wawasan kita dalam berbahasa Arab. Kalau ada kekurangannya atau mungkin ada yang ingin ditambahkan atau mungkin sedikit di sini ada kekurangan, bisa kita bahas di grup. Terima kasih dan saya mengucapkan syukuran lakum. Terima kasih semuanya. Dan selanjutnya kita kembangkan lagi lebih jauh di grup Dengali diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.